Halo Sobat TGR, kembali lagi di TGR Kepo episode ke-4. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian harus tindih tombol suka, kemudian beri komentar di bawah ini, dan kalian harus membagikan kepada teman-teman kalian. Oh iya, jangan lupa juga untuk tindih tombol berlangganan, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari TGR. TGR Kepo kali ini agak sedikit berbeda dari TGR Kepo yang sebelumnya. Kalau biasanya TGR yang ngepoin orang lain, kali ini TGR loh yang dikepoin sama orang lain. Siapa sih yang ngepoin TGR? TGR itu dikepoin sama kakak-kakak dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Jakarta yang bekerja sama dengan Pustekom Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Mau tahu gimana kekepoannya? Langsung aja yuk kita saksikan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Andin dalam acara Pasti Bisa. Belajar bersama, pasti bisa, pasti lancar. Pemirsa yang di rumah pasti pernah dong memainkan mainan tradisional seperti congklak, bekel, karet, dan lain sebagainya yang bisa dimainkan bersama teman ataupun keluarga. Tapi di zaman sekarang ini sudah susah sekali ya, sangat sulit untuk menemukan permainan-permainan tersebut. Tetapi jangan sedih, karena saat ini sudah ada komunitas yang melestarikan permainan tradisional dan tentunya bisa ngajak kalian semua yang mau bergabung. Penasaran? Kita lihat yuk video berikut ini. Kebetulan banget nih, di sini sudah ada kakak-kakak dari Traditional Games Return, yaitu Kak Nina dan Bang Rangers. Kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Kak? Baik. Alhamdulillah baik. Aku kan penasaran banget nih, gimana tentang Traditional Games Return ini. Kalau boleh tahu, gimana sih Kak kesibukan saat ini di TGR? Kalau sekarang kita lagi ngadain open recruitment ya untuk sekarang. Jadi memang kami ingin menarik relawan-relawan baru yang konsentrasi juga terhadap permainan tradisional. Mereka ingin
Kami udah beberapa kali dan ini kali ketiga kami mengadakan open recruitment dan harapannya semakin banyak relawan muda yang bisa terdaftar. Wah, berarti orang-orang yang tertarik bisa juga dia bergabung. Bisa banget. Oke. Kak, aku mau nanya nih, awal mula TGR itu terbentuk karena apa sih? Awalnya jadi sekelompok anak muda, kami prihatin terhadap kondisi atau realitas sekarang yang anak-anak itu menggandrungi banget nih gawai atau gadget itu sendiri. Jadi memang anak-anak lebih memilih menghabiskan banyak waktunya untuk bermain, sampai lupa waktu, sampai kayaknya mereka sendiri aja tuh sebenarnya kan belum tahu mana yang baik, mana yang enggak, karena memang udah kecanduan dari kecil. Kami juga melihat ada fenomena bahwa ada yang anak bahkan sampai dirawat di rumah sakit jiwa karena adiksinya tingkat akut. Jadi itu sangat mengkhawatirkan bagi kami dan ini perlu dicegah gitu untuk anak-anak ke depannya. Jadi kami melakukan gerakan sosial atau kampanye mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anak di ruang publik. Jadi itu berkesinambungan sih sebenarnya. Jadi awal karena keresahan itu keresahan banget nih. Jadi ada inisiatif untuk membuat komunitas permainan ini. Betul. Lalu karena sekarang gini Kak, realitas di zaman sekarang ya, kayak anak nih, keponakan saya aja, dia kalau mau diajak makan, mau dikasih makan atau dia udah mulai nangis, ibunya mau nyuci, yang sekarang dikasih bukan permainan tradisional, tapi nih kamu main nonton apa, nonton YouTube, main game. Jadi sebagai imbalannya gitu. Betul. Nah itu yang itu titik awal yang menyebabkan mereka menjadi adiksi dengan gawai. Iya, jadi jadi kecanduan yang seharusnya tidak diberikan saat itu gitu ya. Lalu kenapa sih namanya TGR gitu? Kalau dari namanya, Traditional Games Returns itu adalah kembalinya permainan tradisional. Jadi sebenarnya kami ingin membangkitkan kembali eksistensi permainan tradisional yang sebenarnya sekarang itu udah mulai terlupakan gitu. Karena saya pikir orang tua muda sekarang mungkin ya seperti tadi sih ya, mungkin udah membiasakan anak bermain gawai. Jadi ada perubahan pola bermain anak-anak gitu sih. Jadi namanya Returns tuh kayak kembali. Indonesia harus bangga punya permainan tradisional. Oh ya, oke gitu. Lalu di dalam TGR ini ada apa aja sih kegiatannya, rangkaiannya? Kegiatannya ada beberapa program. Yang pertama Traditional Games Returns Campaign, itu adalah kampanye puncak. Kegiatan kami dilakukan setiap 1 tahun sekali. Jadi kami melakukan kampanye permainan tradisional serentak di semua RPTRA yang ada di DKI Jakarta. Itu ada 186 kemarin ya, kita di Hari Anak Universal. Dan kami melibatkan 73 anak sebagai ambasador atau duta permainan tradisional di daerah-daerah. Sekarang sudah ada di 22 provinsi TGR ini. Wah, berarti sudah merata gitu ya. Iya. Dan berarti memang ada anak-anak yang dilibatkan di situ ya. Memang anak-anak aja atau gimana? Apanya Kak? Maksudnya yang dilibatkan misalnya maksudnya kan kalau anak-anak itu jenjang umurnya luas ya. Itu kira-kira dari umur berapa sampai umur berapa tuh? Kalau untuk target market kami yang terinfluence dengan campaign kami targetkan itu dari 0 sampai dengan 17 tahun sesuai dengan undang-undangnya. Oke. Tapi kalau untuk fasilitatornya 17 tahun ke atas itu udah boleh jadi fasilitator permainan bareng sama anak-anaknya. Oh gitu. Berarti mainan yang ada di TGR ini berarti beragam ya, sesuai dengan umur-umur mereka. Oke. Kalau boleh tahu sumber mainannya dari mana sih Kak? Oke. Kalau untuk sumber mainan kami itu ada 2 sumber sebenarnya. Pertama dari tim kami sendiri, kami memproduksi permainan sendiri nih kayak egrang batok ini, terus kayak ini telepon kaleng ya. Terus gasing juga lagi belajar lah. Sama ada salah satu dari tim kami yang dari Jogja, dia mensuplai kami gitu. Oh gitu, jadi ada beberapa bantuan juga ya dari teman-teman. Iya, jadi sebenarnya ini juga membangkitkan usaha kecil menengah sih. Karena kan di daerah-daerah itu sebenarnya banyak banget pengrajin-pengrajin permainan tradisional. Jadi harapannya dengan adanya komunitas ini, dan kami sebenarnya punya usaha namanya TGR Store. Oh gitu, jadi dijual juga ya? Dijual kembali untuk juga memenuhi kebutuhan anak dan orang tua ketika main bersama kami itu pasti nanya, kalau mau beli di mana? Oh gitu. Dulu kami kesusahan jawabnya, di pasar Bu, di pasar. Di pasar mana? Padahal nggak ada. Iya, gitu. Kurang spesifik gitu ya. Kan kalau misalnya sekarang udah ada shopnya, oh ya udah deh kita beli di sini aja gitu loh. Karena banyak juga anak-anak yang kami nggak jual nih. Justru mereka mau minta, Kak mau beli ini dong, Kak mau beli dong. Kayak ini nggak dijual deh. Ya, mereka sedih. Iya, mereka sedih. Padahal kan mereka juga ingin memainkannya di rumah gitu ya. Betul. Oh iya Kak. Tadi kan kita udah ngomong banyak nih tentang yang anak-anak yang terkontaminasi oleh gawai. Iya. Apa sih, ada nggak kira-kira hambatan gitu dalam memperkenalkan permainan-permainan ini kepada anak-anak millennials?
Hambatannya adalah sebenarnya di awal, jadi ketika kami datang ke satu tempat, misalnya di Erpetra tadi, kan anak-anak itu istilahnya belum kenal sama kami fasilitatornya. Masih mereka juga kayak mungkin mikirnya kakak ini siapa, atau mungkin ada yang canggung, ada yang malu, dan bahkan ada juga yang asik bermain gawai. Jadi sebenarnya itu tantangan di awal, tapi di situ kami nggak nyerah dong. Masa begitu ngeliat anak-anak kayak gitu kita pulang aja nggak jadi gitu. Sedih juga kan. Nah jadi yang kami lakukan adalah kami selalu buka acara itu dengan ice breaking. Jadi ada MC-nya khusus untuk pencairan suasana bareng sama anak-anaknya. Jadi diajak main. Jadi mereka juga kayak gitu. Santai gitu ya pembawaannya. Jadi iya sih, karena kan memainkan alat-alat seperti ini kan sebenarnya seru. Cuma kan orang-orang yang terlibat itu jadi ya bikin mereka canggung. Oh iya Kak. Kita tahu kan saat ini kita sudah mendekati dengan Hari Anak Nasional. Kira-kira ada perayaan sendiri nggak sih dari TGR atau misalnya kolaborasi dengan acara lain? Alhamdulillah ada. Banyak sih. Banyak ya. Lalu ada 4 agenda kami rencanakan untuk Hari Anak Nasional di tanggal 21. Kami berkolaborasi dengan Yayasan Lentera Anak. Itu kami ingin mengkampanyekan permainan tradisional dengan banyak melibatkan aktivitas fisik. Jadi untuk mensupport olahraganya dan lain sebagainya. Nah gitu. Jadi permainan yang dimainkan kayak bentengan, gobak sodor, permainan-permainan yang memang melibatkan banyak gerakan. Ya itu ramai-ramai kan. Pemirsa, sekarang aku udah pegang nih mainan, namanya apa Kak? Kletekan. Ya kletekan. Ya, ini seru banget nih pemirsa, karena dia ada suara-suaranya gitu kan. Jadi kayak menarik juga nih. Oh iya Kak, aku mau nanya dong, ini kan aku melihat beberapa permainan dan aku tuh benar-benar penasaran banget sama mainan congklak ini. Aku soalnya pernah kan lagi kecil main itu. Itu bagus banget Kak permainannya. Iya, jadi permainan congklak ini bisa dimainkan oleh anak-anak, perempuan ataupun laki-laki. Nah, permainan ini sebenarnya paling banyak di request kalau kita datang ke ruang publik. Jadi anak-anak tuh banyak yang penasaran. Jadi sebenarnya filosofi dari permainan congklak ini juga ada. Jadi, ada filosofinya ya? Ada. Jadi sebenarnya yang lazim itu kan congklak berjumlah 7 lubang. 7 lubang itu menggambarkan 7 hari dalam 1 minggu, di mana hari-hari itu harus diisi dengan kebaikan. Jadi setiap menabur benih, nanti kalau misalnya kita berbuatnya dengan jujur dan mengisi hari-hari dengan kebaikan, maka kita akan mencapai hasil yang maksimal juga. Jadi jangan, kalau pas main jangan curang, kayak gitu-gitu, anak jadi belajar di situ. Yo, berarti melatih juga ya kejujuran anak-anak. Belajar berhitung juga, ada nilai matematikanya juga. Oh iya, berarti menyenangkan sekali ya. Selain ada filosofinya, ada edukasinya juga gitu ya. Tentunya. Lalu ini kira-kira bisa dimainkan dengan berapa orang sih Kak? 2 orang. 2 orang aja gitu ya? 2 orang aja, tapi kan bisa gantian. Oh rame. Gitu, iya. Berarti misalnya yang satu jalan, yang satu menunggu gitu ya. Berarti ada nilai kesabaran juga gitu ya. Oke. Terus ini kira-kira mainannya khas daerah mana sih Kak? Itu kalau untuk daerah sebenarnya di seluruh Nusantara ini ada yang namanya congklak ya. Cuman namanya aja yang beda, ada yang bilang dakon, ada yang bilang congklak. Terus juga medianya beda. Ada yang ini kan dari kayu nih. Iya. Dibuat sedemikian rupa, tapi ada juga di daerah luar yang jadi tanah, digambar aja bulat. Oh iya. Terus kan sekarang kita pakai biji kerang ya. Iya. Nah kalau di sana tuh kadang kayak pakai biji sawo kayak begini, kadang juga. Oh ini biji sawo ya Kak? Biji apa yang kecil-kecil. Iya. Sebenarnya medianya apa aja, jadi permainan tradisional tuh paling dekat dengan lingkungan dan alam. Jadi sebenarnya bisa, karena kami dapat cerita juga dari ambasador kami yang dari Papua, mereka sampai ngeruk tanah supaya untuk ngebolongin bolongan ininya supaya bisa main congklak. Keren banget ya berarti ya. Terus tadi kan aku dengar dakon itu daerah mana Kak yang sebut dakon? Jogja, Jawa Tengah. Oh daerah Jawa ya. Iya ini menarik sekali karena sekarang ternyata ada juga di permainan online gitu kan. Tapi ternyata setelah aku lihat mainan aslinya ternyata lebih menyenangkan sepertinya ya. Karena bisa berkomunikasi langsung. Iya. Kadang kan kalau misalnya permainan seperti ini seru juga kan, sambil ngobrol, sambil bercanda. Sedangkan kan kalau di gawai kita nggak tahu kan gimana lawan siapa sendirian. Iya, makanya. Lawan komputer. Iya, nunduk aja sendirian, nunduk, nggak bersosialisasi. Padahal kan kalau misalnya langsung dia juga bisa mengenal satu sama lain gitu kan. Oke, itu kira-kira mainan congklak ini dimainkan untuk usia berapa Kak? Sebenarnya semua usia sih, bahkan ibu-ibu pun tertarik untuk memainkan. Jadi kan karena pendekatan komunitas kami ini bukan hanya kepada anak-anak tapi juga orang tuanya, supaya harapannya mereka bisa main lagi di rumah, menghabiskan waktu bersama bermain congklak. Ini game buat family banget sih. Jadi kayak di rumah bisa dibawa kemana aja, jadi fleksibel
bisa dimainin oleh segala usia. Iya, berarti kalau orang tua mungkin sembari nostalgia ya. Betul. Ini aku nih dulu mama main ini bersama teman mama gitu Iya. kan. Jadi iya sih, jadi turun temurun ya permainan ini, jadi tidak akan habis ambil masa gitu ya. Iya. Dan juga Kak, kami mengkampanyekan kepada anak-anak. Tapi kampanye kami hanya sehabis sampai pintu air filter saja. Ketika mereka keluar, orang tua mereka lah yang benar-benar harus terus mengajari mereka ini. Iya. Makanya orang tua juga sebenarnya penting bagi kami. Ya memang ada sebutnya ya, kalau orang tua itu madrasah pertama anak-anak. Masya Iya. Allah. Iya, makanya ya sebenarnya kan kakak-kakak ini hanya ya membantu gitu kan, melestarikan. Selebihnya memang PR orang tua. Iya, Karena betul. sebenarnya ya permainan-permainan inilah yang dapat memperpanjang tradisi kita semua gitu Iya. kan. Jangan sampai diklaim nih sama Iya, aku negara-negara sedih lain. banget kan, Iya. karena di luar negeri sana banyak yang kayak mengaku bahwa seperti seni wayang Iya. ya, diklaim batik seperti itu. Jangan Ini sampai. ada loh di Filipina. Oh, ada. Namanya Sungka. Disebutnya gitu. Sungka. Di Amerika juga ada namanya Mangkala. Dulu temanku nemu juga di Jepang. Jadi di kayak restorannya gitu, di tempat tunggunya biasa kan kalau nunggu makanan lama ya. Ini dikasih dan ini ditanam di mejanya. Jadi sekalian orang nunggu sambil main. Iya, baik. Udah ada. Iya, aku juga Dunia pernah ngeliat ini. kan kalau misalnya kita lagi di misalnya kayak di kedai atau gimana segala macam, suka ada mainan-mainan yang disediakan oleh Iya. kafe tersebut atau kedai tersebut. Tapi ternyata malah mainannya seperti adaptasi dari luar gitu Iya, kan. board game ya. Ini juga board game sebenarnya. Iya, mainan-mainan seperti ini seharusnya tuh ada gitu karena sama-sama menyenangkan dan Iya. apalagi ini khas banget kan dari Indonesia. Cuman kan mindset kita kadang-kadang mindsetnya milenialis, mindsetnya anak-anak tuh kalau tradisional itu terlalu kuno. Iya. Malu mereka main tradisional. Itu kan padahal tradisional itu juga menyenangkan, cuman Padahal ini merekanya aja nggak pernah nyoba. contohnya kayak gini kan, unik banget nih pemirsa. Karena ini terbuat dari kayu ya Kak ya? Iya, dari Iya. bambu. Dari bambu. Ini juga dari bambu gasing. Oh begitu, itu yang mainannya diputer Gasing gitu. ditarik. Muter. Ini juga Iya. bisa ngeluarin bunyi. Ini seru banget kalau diadu ya bareng-bareng sama temen. Iya, aku pernah sih lihat itu mainan sama teman-temanku pas lagi kecil aja. Iya. Tapi kalau boleh tahu ini terbuat hanya dari bambu atau gimana Kak? Iya, itu dari bambu. Nah, justru yang beragam ini nih, yang ini. Gasing itu ada 2.500 jenis. Dari setiap daerah mereka Iya, punya setiap ciri khasnya daerah ada. masing-masing. Keren Ada yang bentuknya banget ya. kecil banget, gasing Lombok mainnya Ada tuh. gansing yang lempar nggak pakai juga. tali, iya, Jadi bukan panggal. tali, dia gansing lempar gitu. Iya. Iya, apa itu bisa muter juga berarti ya? Iya, tapi dilempar ini kan kayak ditarik gini aja. Kalau Iya. yang dipanggal itu di Aku pernah tuh lihat yang ditarik pakai benang seret itu kan, Iya, ujungnya iya, dipakein tutup botol gitu kan. Ada juga yang gasing Lombok itu cuma diginiin aja karena bentuknya terlalu kecil banget. Mini banget Iya. ya, beragam sekali ya berarti Sangat ya. beragam. Sebenarnya kalau diulas ini bener-bener banyak banget ya, kaya sekali Indonesia sama mainan-mainan ini. Terus kalau ini gimana nih Kak? Aku penasaran banget sama batok ini. Oke, silakan. Itu egrang batok. Nah, ini sebenarnya kami juga memodifikasi ya. Jadi sebenarnya pada pelaksanaannya ketika kami bermain ini kan untuk melatih keseimbangan ya. Jadi dipakai untuk berjalan kayak Iya. bakiak. Cuman ini versi satuannya lah. Bakiak kan 3 tuh. Nah, kami memodifikasi ini dengan menggunakan bambu. Jadi supaya dia lebih kuat kayak gitu. Karena emang kasusnya kalau pakai yang itu sering pecah. Karena kan anak-anak tuh mainnya kan nggak cuma sekedar jalan tapi lompat-lompat, Iya, lari. semangat gitu. sekali Semangat ya. banget. Iya, kadang kan anak-anak juga mungkin bebannya juga terlalu berat gitu ya. Dan justru sebenarnya bisa melukai Iya, kaki bahaya. mereka. Jadi kayak ini kan kami lapis juga nih Karet. dengan spons ya karet spons gini. Jadi supaya mereka juga lebih aman bermain Oh, gitu. oke, Ini lebih aman, dewasa pun bisa. Segede aku pun bisa. Nggak Iya, pecah. berarti Kalau kan ini pecah pasti. ini aman karena terlihat sih sebenarnya materialnya lebih tebal gitu kan. Iya. Ini aku kalau nggak salah ini tuh talinya ditarik gitu ya Kak. Jadi Iya, jarinya melangkah diselipkan di bareng sini. gitu sama. Jadi kayak naik kuda bentuknya kita. Iya. Iya. Terus kira-kira kalau misalnya lagi dalam acara itu ini dimainkan dengan berlomba atau Lomba. gimana? Oh, berlomba ya. Balapan Jadi mereka. Iya. Iya. Dulu-duluan ya. Iya. jadi makin semangat gitu ya Iya, Kak ya. Iya. Oh iya Kak, aku tuh dari tadi tuh bener-bener terkesima banget sama TGR ini. Kira-kira cara gabungnya gimana sih Kak? Siapa tahu aja pemirsa yang di rumah kan mau bergabung gitu kan dalam komunitas ini. Jadi kami sedang melakukan open recruitment terhitung dari kemarin sebenarnya sampai tanggal 22 Juli mendatang. Oke. Jadi bagi teman-teman semua yang mau daftar bisa ada di linknya tiny.cc/yuk join TGR kayak Oke. gitu.
Oh, berarti ada websitenya ya? Ada websitenya juga, Iya. jadi bisa mampir nanti sekalian. Wah, pemirsa, menarik banget kan? Ya, menarik banget kan tentang TGR ini. Selain kita bisa mengenali budaya-budaya dari luar Pulau Jawa ya. Betul. Terus kita juga tahu nih kalau misalnya permainan ini tuh benar-benar membangun chemistry satu sama lain gitu ya. Jadi makin akrab. Oh ya Kak, terakhir nih Kak, pesannya dong buat penonton di rumah tentang dari TGR ini. Benar. Oke, pesan aku pertama untuk anak-anak. Kalau untuk anak-anak, kami TGR sangat berharap mereka bisa senang memainkan permainan tradisional. Mereka punya banyak waktu bersosialisasi dengan teman-teman sebayanya. Mereka punya waktu berkualitas juga dengan orang tuanya. Nah, untuk orang tuanya harapannya juga bisa mengenalkan permainan ini di rumah. Karena kalau alasannya sekarang kan di Jakarta lahan hijau susah untuk main. Iya. Permainan ini pun bisa dimainkan di rumah. Jadi orang tua pun berperan karena anak itu kan dididik dimulai dari keluarga. Jadi semoga dengan adanya kampanye ini, dengan adanya tayangan ini juga bisa mengedukasi orang tua dan juga anak-anak untuk menggemari lagi permainan tradisional. Gitu. Iya, jadi Dan juga permainan tradisional ini namanya udah tradisional ya. Itu benar-benar dengan tradisi, kaya dengan tradisi. Kemudian satu lagi, ingat, Lupakan gadgetmu, ayo main di luar. wih, keren banget ya, ada slogannya ya Kak Iya. ya. Wah, itu tadi dia dari TGR. Nggak kerasa nih 30 menit kita sudah habis bersama kakak-kakak dari TGR dan tentunya dengan mainan-mainan yang menarik juga. Kak, terima kasih banyak nih untuk hari ini, untuk sharing-sharingnya. Semoga bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Dan jangan sedih pemirsa, karena besok akan ada info menarik lainnya di acara yang sama dan pastinya channel dan juga jam yang sama. Saya Andin dan kru yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.